لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, wa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas nikmat karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita didudukkan oleh Allah di majlis yang insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di majlis ini satu persatu namanya disebut, diabsen oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala atas majlis ilmu yang senantiasa kita usahakan, kita mujahadah. Dan semoga amal ibadah kita ini Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita, yang semoga dengan itu Allah redha, Allah jadikan kita sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabiuna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Dengan selawat salam kita, semoga kita semua kelak dipantaskan, dilayakkan oleh Allah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah. Tuntas pemotongan hewan korbannya? Hari ini masih ada pemotongan? Sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga yang berkorban dan seluruh panitia yang dibentuk oleh masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, untuk melayani, membantu para jamaah melaksanakan sunnah korbannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas baik yang berkorban ataupun panitianya, ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Kita masuk kepada bab ma yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab tentang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk kita baca apabila khafa nasan aw ghairahum, apabila kita khawatir, takut terhadap apa saja,
baik itu manusia, binatang, atau apa saja yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa. Rasa takut itu fitrah, Pak. Takut terhadap sesuatu hal yang membahayakan, yaitu fitrah manusia. Justru kalau tidak ada rasa takut ini yang kemudian membuat seseorang jatuh kepada kebinasaan. Ya. Orang nggak takut mati, ya, maunya berantem terus. Nggak takut binatang buas, berbahaya, Pak. Ketemu singa, ketemu macan, umpamanya mau duel sama macan dengan singa, karena nggak ada rasa takut. Kira-kira yang menang siapa, Pak? Singanya. Jadi memang rasa takut itu fitrah, ya. Umar bin Khattab pernah suatu hari beliau membawa stok makanan sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet ketika terjadi boikot besar-besaran terhadap Nabi Muhammad SAW di Mekah. Maka tidak ada orang yang boleh bermuamalah, berjual beli, tegur sapa, membantu keluarga Rasulullah SAW. Itu kesepakatan orang-orang Quraisy Mekah. Maka Umar setelah dia masuk Islam, dia diam-diam, ya. Dikisahkan sebelum masuknya waktu subuh, itu Umar diam-diam, masih gelap, Pak, datang ke keluarga Nabi SAW membawa stok makanan. Akhirnya ada beberapa orang-orang Quraisy yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Umar, kemudian dicegat di tengah jalan. Diriwayatkan 3 atau sampai 5 orang yang mencegat Umar dengan menghunuskan pedang. Ya, dia mengatakan bahwa kesepakatan orang-orang Quraisy tidak boleh membantu Muhammad, boikot. Itu kan terjadi, ya, di Mekah, boikot terhadap Nabi. Kalau engkau tetap, kata orang-orang Quraisy, mau membantu Muhammad, maka 2 pilihannya, ya, pedang ini atau kau balik. Kata 5 orang ini kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar sudah tekadnya kuat membantu. Akhirnya dia tidak membawa pedang waktu itu, dia hanya membawa tongkat yang biasa beliau bawa. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mundur selangkah pun. Aku tetap akan datang kepada Muhammad SAW untuk membawa makanan ini. Imam mati atau aku sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan keberaniannya, ketegasannya, tidak takut, ya, terlihat tidak takut mati. 5 orang melawan satu orang. Yang 5-nya dengan menghunuskan senjata, pedang, yang satunya pakai tongkat. Logika kita yang menang siapa kira-kira? Ya 5 orang itu. Dengan keberaniannya Umar akhirnya ciut juga nyalinya ini orang, yang 5 orang bawa senjata ini. Umar akhirnya berpikir, mereka runding-runding ngomongin, udah biarin. Akhirnya mereka pergi. Takut juga dia. Akhirnya Umar sampai kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau membawa putranya bernama Abdullah bin Umar, yang kita kenal dalam periwayatan hadis, Abdullah bin Umar. Abdullah ini kira-kira usianya udah balik dan bertanya, ya abati, wahai bapakku, tadi kan 5 orang itu sudah menghunuskan senjata, terus engkau membawa tongkat. Apakah tidak ada rasa takut dalam hatimu melawan mereka itu? Kata Umar, seandainya kamu tahu apa yang di hati saya, kamu gak akan nanya begitu. Takut juga, katanya. Kata Umar, takut juga. Ya, terlihat di pedang mereka itu adalah kematian. Ya, 5 orang membawa senjata tajam, sedangkan beliau tidak membawa apa-apa. Kata beliau, Umar, ya takut, ada perasaan takut, tapi karena azam kekuatan ingin membela Rasulullah SAW,
ingin membawakan makanan itu untuk Nabi, maka itulah yang kemudian mengalahkan rasa takutku. Kata Umar, kalau seandainya tidak ada rasa takut pada jiwa-jiwa manusia, niscaya mereka akan jatuh kepada kebinasaan. Nah ini, jadi sifat takut ya, rasa khawatir, takut itu fitrah pada diri manusia. Nah, kalau seandainya kemudian kita merasakan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang kita takutkan, inilah yang kemudian diajarkan doanya oleh Nabi SAW. Takut pada siapa saja. Saya pernah menemukan beberapa orang yang cerita, ya, dia punya jimat. Tahu jimat, Pak? Hah? Haji-haji, isim, raja, apa? Wifik, ya, wafak. Itu ditulis di kertas, nggak tahu tulisannya itu apa. Huruf terpotong-potong, ada huruf nun, nggak ada sambungannya. Kemudian seperti gambar binatang, sambung lagi dengan huruf, macam-macam. Ya. Ketika saya tanya, ini untuk apa? Ada yang mengatakan ini untuk membentengi diri dari orang yang ingin berbuat atau berniat jahat kepada kita. Karena memang ada rasa takut kalau ada orang yang berniat jahat, berniat buruk, ingin mencelakai, nah dia punya wifik atau wafak atau jimat atau isim atau aji-aji untuk membentengi dirinya. Nabi SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, wat tiwala, dan pelet. Pelet itu bukan pelet makanan ikan. Pelet itu apa? Pemikat. Ya. Wat tamaim, dan jimat, syirkun, syirik kata Nabi. Ini nasnya sarih. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, pelet dan jimat itu syirik kata Nabi. Karena ada orang yang tadi menyertai dirinya dengan jimat dengan tujuan-tujuan tadi karena ada rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Ketika Nabi melarang itu, cari ada solusinya. Kenapa kita harus menggunakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, bahkan dilarang oleh Nabi SAW? Di sisi lain Allah hadirkan solusinya. Allah berikan pilihan, bukan alternatif. Ya, yang paling utamalah lakukan ini. Kalau kita takut terhadap sesuatu, apapun itu, binatang buas, manusia atau apa saja, ini doanya diajarkan oleh Nabi SAW. Pak, takut sama bini gak, Pak? Pak, takut sama istri gak? Nah, ini doanya nih. Ada doanya kalau takut sama istri. Baik. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, kana idza khafa qauman. Nabi kalau di dalam hati beliau ada rasa takut, disebutkan idza khafa qauman, ya. Apabila beliau ada khawatir, takut terhadap suatu kaum, ya. Apa yang beliau lakukan? Qala, beliau berdoa. Ya, ketika beliau perang melewati sebuah perkampungan, melewati sebuah tempat, Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ada dua kalimat, Pak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Kalimat yang pertama, wa na'udzubika min syururihim. Mudah dihafal.
Yang artinya Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami menjadikan Engkau di atas leher-leher mereka. Naj'aluka artinya bahwa ya Allah, Engkau berada di leher-leher mereka. Apa arti leher? Maknanya di sini, orang kalau menyembelih, Pak, kemarin nih motong hewan korban, titik, ya, sehingga binatang itu kemudian menghembuskan napas dengan mudah, meninggal, itu dipotong di bagian nuhur, nahar nuhur. Nuhur itu, Pak, bukan di sini, ya. Nuhur itu posisi di atas dada, posisi leher paling bawah. Di nuhur, nahar. Nah, orang binatang itu kalau disembelih, ya, dipotong naharnya, lehernya, mati. Kemudian tidak punya kekuatan. Nah, Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan Engkau di leher-leher mereka. Maksudnya Allah jadikan mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya tipu daya untuk menyakiti kita. Allah yang kemudian menghalangi keburukan mereka sampai ke kita dan menjadi benteng perisai kita tidak sampai bertemu dengan mereka. Disebutkan oleh ulama, kalau seandainya mereka bertemu dengan kita, Allah yang menghalangi keburukan-keburukan mereka sampai kepada kita. Atau Allah kemudian tidak mempertemukan kita dengan mereka. Nah, ini doa untuk apa, Pak? Kalau kita takut terhadap sesuatu, apa saja, siapa saja, bacakan doa ini. Tapi tentunya untuk niat bahwa agar kita terhindar dari keburukan mereka. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di leher-leher mereka. Ya, kalau orang gula tuh, Pak, kemudian kalau sudah ketemu dapat lehernya dicekek, kalah nggak, Pak? Orang kalau udah dicekek kemudian tidak bisa berbuat apa-apa, selesai kekuatannya di sini. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Butuh jimat? Enggak butuh. Apa yang kita butuhkan? Ini doa yang dibutuhkan. Sehingga kita enggak perlu lagi, ya, bawa sesuatu yang mungkin kita anggap bisa melindungi, bisa menjaga, bisa memproteksi dan seterusnya. Oh, kita nggak ada usaha seperti itu. Sampaikan kepada orang yang masih percaya dengan benda-benda seperti itu. Imma keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, atau siapa saja yang masih percaya dengan benda-benda seperti itu, ajarkan. Ini loh doa yang warid dari Nabi, yang sahih dari Nabi, menggantikan hal-hal yang kita percayai tadi. Jimat, isim, yang kita yakini bisa melindungi, bisa menjaga. Bahkan kalau dibaca katanya, yang tadinya orang mau marah nggak jadi marah. Pernah, Pak, dengar atau mengalami atau mungkin diajarkan oleh siapa saja, nih baca doa, kalau orangnya mau marah, kalau baca doa ini nggak jadi marah. Pernah, Pak? Nah, di kampung-kampung tuh banyak, ya, saya temukan orang-orang yang meyakini begitu. Nah, gantinya apa? Ya ini doa yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan mereka. Ini yang kedua. Ya.
Kalimat pertama, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau berada di leher-leher mereka dan kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syurur, kejahatan-kejahatan mereka. Disebutkan kejahatan apa? Minal insi wal jin, ya, wal an'am wal bahaim wal khalaiq ala wajhil am. Keburukan manusia, keburukan bangsa jin yang kita tidak lihat, yang tidak nampak, yang gaib. Kemudian keburukan-keburukan binatang dan seluruh makhluk secara umum, apa saja yang kita khawatirkan, yang kita takuti, baca doa ini, Allah akan menjaga. Allah berikan perlindungan kepada kita. Kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala, siapa orang yang melewati sebuah tempat atau singgah di suatu perkampungan, suatu tempat yang katanya tempat ini mungkin angker, menakutkan, banyak bahaya dan seterusnya, maka diajarkan doa oleh Nabi, maka bacalah doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahin min manzilihi dzalik. Siapa yang membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sampai di situ, maka Allah akan memproteksi dia, Allah akan jaga, Allah akan lindungi, tidak akan kena oleh sesuatu apapun keburukan, baik dari keburukan manusia, bangsa jin, binatang berbisa, binatang buas, apa saja, sampai dia meninggalkan tempat itu. Apa doanya Pak? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal Pak? Coba sama-sama kita baca. Ya, saya hitung sampai 3. Nanti kita sama-sama baca. Semoga bisa hafal nih. 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba. Sekali lagi. Ya, yang belum hafalkan Pak. Ya, ini yang langsung mengajarkan siapa? Nabi. Nabi yang mengajarkan doa ini. Makanya tadi saya awali dengan rasa takut. Itu memang fitrah manusia Pak. Kita takut dengan sesuatu. Apapun yang kita takuti, yang kita khawatirkan selain Allah Subhanahu wa taala, ini doanya. Diriwayatkan kisah ya bahwa dengan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, Khalid bin Walid pernah diracun Pak. Pernah diracun Khalid bin Walid. Kemudian racun tersebut tidak mempan, tidak berpengaruh dengan keyakinan yang tamak, keyakinan yang sempurna bahwa minta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan dan tidak akan terjadi apapun bentuk keburukan baik di langit ataupun di bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan keyakinan yang mantap dari Khalid bin Walid, terbebas, enggak berpengaruh. Itu racun enggak berpengaruh. Tapi jangan coba Pak. Coba mana racun. Baygo di rumah, bismillahilladzi la yadurru, jangan. Nanti kelojotan. Karena beda nih tawakal kita, keyakinan kita dengan Khalid bin Walid, beda. Tingkat imannya beda,
ketawakalannya beda, kepasrahannya kepada Allah beda. Ya. Ini hafalkan, Pak. Lalu kalau kita sudah hafal, apa berikutnya? Tanamkan nilai-nilai tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak kita. Ajarkan itu. Ya. Anak kita mau ke belakang takut, mau ke sini ke situ takut. Ajarkan dia. Ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemana saja, apa yang kita khawatirkan, yang kita takuti, baca doa ini. Bapak Ibu kalau punya anak di luar kota, mungkin bekerja, mungkin kuliah, menempuh pendidikan, mungkin tidak ada keluarga yang menemani karena dia harus menempuh pendidikan. Ajarkan doa-doa seperti ini. Jangan dibekali, kamu dibawa jimat ini ya. Di zaman modern seperti ini masih banyak seperti itu, Pak. Berikan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarkan doa. Nah, kamu kalau pulang kuliah jam berapa? Iya, kadang kalau malam itu pulangnya larut sampai jam 10, jam 11, sampai kos-kosan jam 12. Kok bisa? Iya, kadang ada tugas-tugas. Baca doa ini, kasih, ajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan. Ya. Keburukan itu tidak semuanya tiba-tiba tidak semuanya dirancang. Ada orang yang tiba-tiba spontan berniat yang buruk, berniat jahat. Enggak semuanya direncanakan. Oh, ada rencana berbuat buruk, enggak semuanya. Ya. Ada yang kita kira tiba-tiba spontan. Ya. Mohon maaf, anak gadis kita pulang dari bekerja atau mungkin pendidikan. Tiba-tiba ada orang berniat jahat, berniat buruk. Maka untuk mengantisipasi, menjaga itu, setelah ikhtiar kita sebagai manusia menjaga, maka ajarkan doa ini. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku minta perlindungan, bikalimatillah, dengan ayat-ayat Allah yang sempurna. Min syarri, dari segala keburukan, ma khalaq, apa yang Allah sudah ciptakan. Ya. Allah menciptakan keburukan. Berarti Allah menciptakan keburukan toh. Kalau kita melihat teks doa ini, artinya kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala keburukan yang Engkau ciptakan. Hakikatnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Surga Allah yang ciptakan, penuh kenikmatan. Neraka itu tempat keburukan, Allah juga yang menciptakan. Nabi Adam alaihissalam, manusia yang taat kepada Allah, Allah yang ciptakan. Iblis terlaknat, terkutuk, simbol segala macam bentuk keburukan, siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan adalah ujian, keburukan adalah ujian. Karena Allah yang menciptakan, Allah ajarkan kita doa untuk terbebas dari keburukan-keburukan itu. Nah, ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang melewati suatu tempat atau singgah di suatu tempat yang mungkin tempat itu dianggap berbahaya dan sebagainya, kalau dia baca doa ini terbebas dari segala macam bentuk keburukan. Ini penting disampaikan, kenapa? Karena di lapangan saya menemukan walaupun di era modern seperti ini, tetap masih ada orang-orang yang memiliki keyakinan
terhadap benda-benda yang dalam pandangan syariat agama menjerumuskan kepada kesyirikan. Adapun dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik hati-hati. Dosa syirik hati-hati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfir, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi dosa syirik enggak. Dan kesyirikan, kata Nabi SAW, sulit bagi umat Nabi untuk membedakan mana kesyirikan dan mana yang bukan kesyirikan. Karena ada kesyirikan-kesyirikan yang nampak seolah-olah bukan syirik, sehingga membedakan itu sulit, kata Nabi. Saking sulitnya diberikan gambar oleh Rasulullah SAW, apakah dengan mudah engkau bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di dalam gua yang gelap gulita? Mudah nggak kira-kira melihatnya? Semutnya hitam, Pak. Semut kan kecil. Dia sedang berjalan di atas batu hitam di dalam gua yang gelap gulita. Mau kelihatan pakai apa nih? Susah. Ini gambaran dari Nabi, bukan perumpamaan dari ulama, bukan, dari Nabi. Perumpamaan apa itu? Begitulah terkadang kesyirikan itu terselip, yang kadang kita menganggap itu bukan kesyirikan. Susah membedakannya. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa membedakan ini syirik, ini tauhid. Ya. Takut. Wajar tidak takut, Pak? Wajar. Fitrah manusia. Ada dua orang yang takut. Dua-duanya mengambil solusi, karena dua-duanya takut. Yang satunya mengambil solusi dengan cara yang diridhoi oleh Allah, yang satunya nggak peduli apakah syirikan atau tidak. Untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir, dia menempuh hal-hal yang bersifat kesyirikan. Na'udzubillah. Nah, itu kemudian Nabi mengajarkan doa ini, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, apa yang Allah ciptakan. Ya, baca doa ini di mana saja, di rumah, di kantor, di tempat usaha, di mana saja. Ini doanya, agar kita tidak kemudian mengambil tindakan-tindakan yang dilarang dalam agama. Kemudian bab berikutnya masih tentang doa, ya, doa. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajab la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa. Kalau tadi doa untuk memproteksi, membentengi diri kita dari perkara-perkara yang kita khawatirkan, kita takuti. 3 doa yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan padanya. Pertama, dakwatul mazlum. Dakwahnya atau doanya orang-orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir. Doanya orang-orang yang sedang safar. Yang ketiga, dakwatul walid ala walidihi. Doanya seorang orang tua untuk anak-anaknya. Nah, kaitannya dengan doa tadi itu adalah Nabi SAW ajarkan doa bagi orang yang melakukan safar.
musafir zaman dahulu kan berbeda dengan sekarang. Kalau musafir zaman dulu, apalagi di zaman Nabi SAW, ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, itu melewati tempat-tempat yang membahayakan, mengancam nyawa, binatang buas, tempat-tempat yang seram, ya. Itu kemudian Nabi ajarkan doa tadi, ya, doa yang untuk penjagaan, perlindungan karena dalam keadaan safar. Sehingga kita singgah di mana saja, kita terbebas dari berbagai macam keburukan. Orang bekerja nih, dia tugas ke luar kota, dia tugas ke laut lepas, tugas ke pelosok karena pekerjaan, safar. Untuk membentengi diri itu diajarkan doa oleh Nabi SAW. Dan doa-doa orang yang musafir, kata Nabi, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang musafir. Nah, kemarin saya mengisi manasik haji bagi jamaah-jamaah haji sebelum berangkat. Nah, ini doa-doa yang saya sampaikan. Pertama, para jamaah haji sedang safar, maka perbanyaklah doa. Nah, kemudian ketika nanti ada city tour, ya, ziarah, singgah kemana saja, ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, baca doa ini city tour kemana saja. Ada yang ke Taif, ya, haji umrah city tour ke Taif. Kemudian ke tempat-tempat yang bersejarah. Maka jangan lupa membaca doa. Nah, itu kaitannya doa ini, doa orang yang sedang safar. Dan doanya orang yang sedang safar mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kata Nabi, dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati. Kalau ada orang yang kita zalimi, kita sakiti, kemudian dia berdoa, itu besar kemungkinan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khawatir, hati-hati, jangan menzalimi orang lain, baik dengan sikap, perbuatan, ucapan, atau mengambil haknya. Kalau dia berdoa, nggak ada batas di antara dia dengan Allah. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan hatta orang kafir. Ya, orang kafir tidak beriman kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhan yang dia yakini, apakah itu matahari, apakah itu binatang, pepohonan, kemudian dia berdoa. Dia berdoa minta kepada Tuhan yang dia yakini, tapi diijabah, dikabul oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak minta kepada Allah, karena dia dizalimi, dikabul doanya oleh Allah. Dan yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang safar. Yang ketiga, dakwatul walid liwalidihi, doa orang tua untuk anaknya. Itu Pak, doa orang tua untuk anaknya, doa yang sangat mustajab. Jadi banyak-banyak mendoakan anak keturunan, Pak. Ya. Minta anak keturunan yang saleh-salehah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Ibrahim, ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup risalah kenabian itu jaraknya jauh dari keturunan Nabi Ismail. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dibangkitkan itu di Mekah itu? Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim turun Ishak, terus ke bawah Yakub, terus Yusuf, terus ke bawah dari Bani Israel. Enggak ada yang dibangkitkan menjadi nabi dan rasul di tanah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Diijabah jauh jaraknya dari keturunan beliau Nabi Ismail terus ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW
Beliau yang dibangkitkan oleh Allah di tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi doa orang tua, kata Nabi SAW, itu mustajab untuk anak keturunan kita. Da'watul walid diwalidihi. Ya, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doa untuk mereka hasanah, kebaikan. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia, kebaikan-kebaikan mereka di akhirat. Ya. Kebaikan mereka di dunia itu biasanya identik dengan apa, Pak? Kebahagiaan hidup di dunia, itu dalam pekerjaan, ya, pendidikan, apa-apa yang mereka butuhkan di dunia. Nah, jangan sampai berhenti di situ. Kita doakan, ya Allah, semoga anakku bisa lulus di perguruan tinggi ini. Itu dengan Rabbana atina fid dunya. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah, anakku ingin kerja di tempat ini. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, dia sedang seleksi, dia sedang interview. Ya Allah, mudahkan, terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh enggak? Boleh. Tapi coba lanjutkan. Wa fil akhirati hasanah, untuk akhiratnya. Pernah doakan, Pak, ya Allah, semoga senantiasa anakku bisa menjaga ibadah salatnya. Ya Allah, semoga anakku senantiasa rajin datang ke masjid. Ya Allah, semoga anakku senantiasa Kau bimbing untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikan anakku penghafal Al-Quran. Imbangkan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, pekerjaan, lulus di perguruan tinggi ini, ya, dan sebagainya, urusan-urusan dunia. Kita udah doakan ya fid dunya hasanah, jangan lupa akhiratnya hasanah. Ya. Karena biasanya kita kan fokus kepada dunia. Ya. Didahulukan oleh Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, karena memang kita banyak fokusnya di dunia, tapi lupa akhirat. Nah, ini doa yang dijanjikan oleh Nabi SAW pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua untuk anak-anaknya. Ya. Ada 3, doa yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua untuk anak-anaknya. Perbanyak doa untuk anak keturunan kita. Kemudian yang terakhir, masalah tentang safar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lailan." Apabila kalian melakukan bepergian jauh, maka jangan pulang menemui keluarga kalian lailan, di malam hari. Jangan biasakan pulang dari perjalanan jauh atau disebut dengan safar itu malam hari. Kalau bisa memilih schedule, ya, waktu untuk pulang itu jangan malam hari, Pak. Kalau bisa. Ya, kalau dalam keadaan darurat, ya, tidak ada pilihan, ya la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Tapi sunnahnya jangan pulang malam hari. Itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini, apabila kalian bepergian jauh dan tala, cukup lama, dan lama ini disebut, berapa lama yang disebut lama? Dulu Umar bin Khattab melihat lama itu adalah apabila di atas 3 bulan sampai 6 bulan, itu disebut lama. Jadi kalau tugas luar kota atau ke luar negeri sampai 3 bulan, jangan kemudian berpikir buat kejutan, kemudian pulangnya malam hari. Apa kata Nabi? Jangan lakukan ini. Apa sebab? Coba kita cari hikmahnya. Karena ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar logika kita. Ada makhluk bangsa jin yang bisa menyerupai orang yang kita ketahui, yang kita kenal. Bisa nggak jin menyerupai
seperti kita. Pulang, kita belum nyampe rumah, tiba-tiba ada setan yang datang ke rumah kita menyerupai kita. Bisa nggak? Bisa. Kita mungkin bertanya, apakah ini hadis masih relevan atau tidak? Kalau zaman dulu iya kali. Ya, orang musafir, ya, kemudian pulang larut malam, ya wajar. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mungkin tidak aman. Kemudian kejadian-kejadian yang tadi kita sampaikan, jin bisa saja menyerupai seperti suaminya. Tapi kalau zaman sekarang apa mungkin bisa terjadi? Bisa terjadi. Ya. Saya beberapa tempat menemukan cerita seperti itu. Ternyata ada yang menampakkan diri seperti suaminya. Dicek, ternyata bukan suaminya. Untung, apa untungnya? Untung tidak melakukan sesuatu. Bisa melakukan sesuatu? Bisa. Atas tentunya tidak keluar dari koridor izin Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu terjadi tetap atas izin Allah. Sebagai ujian. Tadi saya katakan Allah menciptakan keburukan iya sebagai ujian. Pencuri ketika dia mencuri, dia dapat barang yang dia curi, apakah Allah izinkan? Itu izin Allah, tapi Allah enggak redha. Nah, ketika ada makhluk berniat buruk, berniat jahat, terjadi atas izin Allah, tapi Allah enggak redha. Jin bisa menyerupai manusia. Kalau bagaimana dia menyerupai kita, mendatangi istri kita? Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi. Nah, atas dasar inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, idza atala ahadukum al-ghaibah. Kalau ada di antara kalian sudah lama, tala itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan disebutkan, pergi dari rumah, mungkin karena pekerjaan atau tugas atau apapun, kemudian dia pulang, jangan pulang pada malam hari. Ya, falayat ruqanna ahlahu lailan. Jangan dia pulang malam hari. Taraka itu artinya mengetuk, Pak. Taraka artinya mengetuk. Maka jangan dia pulang mengetuk pintu di malam hari. Nah, kalau itu terjadi, ya, setan tahu. Nanti kemudian ketika suaminya pergi, tiba-tiba pulang tanpa ada kabar, ternyata yang pulang itu bukan suaminya. Yang datang itu adalah setan yang menampakkan diri seperti suaminya. Oh, istrinya bilang, suami saya memang pulang suka ngasih kejutan. Dia pikir yakin betul itu suaminya, padahal setan. Ya. Apakah mungkin ini terjadi, Ustaz? Ya, bisa terjadi. Ya. Tidaklah dicantumkan, tidaklah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu sebagai saddun lidzari'ah, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi. Ya, mungkin bab-bab tentang ini, ya, penjelasan tentang ini jarang kita dengarkan. Ya, jarang disampaikan bahwa ada setan yang bisa menyerupai istri atau menyerupai suami datang ke rumah kita. Saya mau tanya, pernah ada yang menyampaikan tentang ini di majelis ini? Ya? Jarang. Ya. Saya ceritakan, saya ini bergerak di bidang ruqyah. Ya, ruqyah itu pengobatan dengan ayat-ayat Allah. Kalau bahasa kasarnya, banyak interaksi dengan, kalau ada orang kena gangguan jin, gangguan sihir, gangguan santet, ada doa-doa khusus yang dibacakan. Saya buka kitab-kitab ruqyah, ya, dari zaman ke zaman, dari waktu-waktu cerita-cerita tentang itu, para ulama menceritakan. Ya, bukan zaman dulu, kasus di zaman ini. Saya menemukan seorang ibu-ibu sudah tegur bapak, udah tegur suaminya. Ya, sebentar saya masuk kamar mandi, masuk kamar mandi. Dia tungguin, suaminya kok gak keluar-keluar.
Ternyata yang masuk kamar mandi itu siapa? Bukan suaminya. Cek dicek suaminya bukan suaminya. Ya. Pas suaminya pulang, "Yuh, bapakku udah di luar." Mak, kenapa? Tadi masuk kamar mandi siapa? "Yuh, bapak belum sampai rumah." Ternyata yang masuk kamar mandi itu setan menampakkan diri seperti suaminya. Suaminya enggak di rumah. Dia pikir suaminya. Nah. Jadi begitulah Islam ini, sekecil apapun sesuatu hal yang terjadi keburukan itu diajarkan, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan kalau bisa jangan biasakan pulang rumah larut malam. Bagi siapa? Bagi yang tala ghaibuhu, yang dia kerja luar kota, keluar negeri. Adapun kerja di Sudirman, ya di Jakarta, pulang jam 1, jam 12 itu sudah suatu rutin, ya enggak masalah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi adalah kalau ada orang yang bekerja atau dia safar kemudian pulang ke rumah sudah mungkin bulanan dia enggak pulang, berpikir ngasih kejutan. Ya. Sekali dia begitu, nah setan tahu. Nanti dia akan datang. Oh, istrinya bilang, oh ini suaminya bikin kejutan. Padahal kejutan itu bukan suami, setan. Ya. Allah alam bisawab. Ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hakun, suatu kebenaran. Maka kalau kita amalkan pasti ada hikmah, ada kebaikan kita dapatkan, kita dihindari keburukan, itu pasti. Ya, termasuk doa-doa tadi, amalkan, ajarkan ke anak-anak kita. Doa tadi, Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan nama-nama Allah yang sempurna dari segala keburukan yang diciptakan. Nah, Bapak, kalau istrinya ngomel terus, marah terus, masuk pintu baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh enggak? Pak? Boleh enggak? Boleh. Marah itu kan sifat buruk. Al-ghadabu minas syaitan. Kalau istri kita dikit-dikit bawaannya marah dulu gitu ya. Bapak tuh pulang dari masjid, hadir pengajian, ya bukan kemana-mana, sampai rumah bawaannya curiga, ya, bawaannya marah. Kalau itu terjadi, maka sampai rumah buka pintu, a'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Iya. Ya kan? Keburukan apa? Keburukan jiwa yang ada pada manusia, baik itu siapa saja, termasuk istri. Ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Jadi kalau bapaknya tuh bawaannya marah melulu, dikit-dikit marah, al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu dari setan. Perlu enggak minta perlindungan dari setan? Perlu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau baca Quran, a'udzubillah. Tapi kalau menghadapi suami, bacakan ini. Bu, hafalkan ini ya. Kalau suami marah melulu, bacakan ini. A'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Ya, takluk nanti suaminya. Ya, enggak marah-marah lagi. Ya. Jadi Pak, kalau dengar istri baca doa itu, hati-hati. Baik, jadi perlu diamalkan ya doa ini. Hadis itu disampaikan 1400 tahun yang lalu, akan relevan sampai hari zaman nanti. Syariat ini enggak akan tidak sesuai dengan waktu kurun zaman, enggak, dia akan terus ya beradaptasi sesuai kapan saja. Baca doa ini. Silakan, mungkin ada perlu yang diperjelas, ingin ditanyakan baik terkait dengan tema ini ataupun di
luar tema. Silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya jadwal penerbangan yang memaksa kita pulang malam sekarang itu, apakah kita bisa berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan? Jadi kita terpaksa masuk rumah malam. Iya. Tapi kita meminta perlindungan atas gangguan setan. Iya. Nah, itu pertama, Pak. Ya. Terus yang kedua, ini kan kalau sekarang ini musim haji ini, Ya. kita itu kalau tahu bahwa kalau musim haji tanpa wukuf di Arafah itu tidak sah. Ya. Betul Mas? Betul. Nah, jadi kalau misalnya itu wukuf itu di dalam Al-Quran ada nggak perintah-perintah wukuf itu ayat-ayat mana atau surat mana itu? Ya. Terus yang kedua itu doanya yang afdol di saat wukuf itu yang paling utama. Begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan bahwa kalau memang urgent harus pulang di malam hari, silahkan, nggak masalah. Nabi mengajarkan doa ini. Pertama kita lihat konteksnya dulu ya. Konteksnya di zaman Nabi dulu tidak ada begini Pak. Papa akan pulang kira-kira sampai rumah itu jam 2 dini hari. Ngabarin kan? Konteksnya di zaman Nabi dulu itu nggak ada Pak. Nah karena nggak ada, jangan biasakan. Ini kita lihat konteksnya dulu, zaman dulu. Diingatkan oleh Nabi, jangan kalian biasakan pulang larut malam. Pertama kali tiba-tiba pulang larut malam tidak ada kabar, maka istrinya, oh ya suami pulang. Di kemudian hari tiba-tiba ada orang yang datang, setan menyerupai suaminya. Dia ingat, oh suami saya kan suka pulang larut malam. Di harinya nggak ada curiga, nggak ada curiga. Kalau kebiasaan suaminya nggak pernah pulang larut malam, ya konteks zaman dulu dia, kalau dia pulang ke rumah, dia nggak akan datang ke rumahnya kecuali di siang hari. Maka kalau ada tiba-tiba orang datang malam-malam seperti suaminya, maka dia akan berhati-hati. Itu konteksnya zaman dulu. Nah makanya saya sampaikan bahwa bagaimana kalau sekarang ini kan kita ngabarin mau pulang jam sekian, begitu. Bagaimana? Kalau kita tetap amalkan dapat nilai pahala sunnahnya. Kedua, jangan suka mengatakan berikan kejutan, enggak mengabari. Suka memberikan kejutan itu yaitu nanti kalau tiba-tiba pulang dari Amerika karena dia tugas di sana, pulang sampai rumah jam 2:30 dini hari atau jam 2 dini hari. Ketuk pintu, dibuka oleh istrinya. Oh ya suaminya. Papa kenapa nggak ngabarin? Istrinya bilang, iya ngasih kejutan. Karena mungkin udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan di luar negeri. Dia bilang apa? Ngasih kejutan. Nggak boleh. Itu bukan sunnah. Karena yang nanti kalau terjadi, bapak masih di luar negeri, nggak ada kabar mau pulang, tiba-tiba setan datang malam hari. Lihat pas istrinya buka jendela, suaminya. Kenapa nggak ngabarin? Oh iya mungkin ngasih kejutan sebagaimana bulan yang lalu. Ternyata itu bukan suaminya. Makanya kemudian itulah hikmah kenapa Nabi jangan pulang larut malam. Konteksnya zaman dulu tuh nggak ada ini Pak, nggak ada kabar. Nah kalau sekarang maka hendaknya berkabar. Jangan dengan alasan mengasih kejutan tadi, enggak. Khawatir nanti di kemudian hari ada setan yang menyerupai manusia, menyerupai suami, menyerupai kita datang ke rumah kita. Nah ini kan banyak hadisnya. Kemudian, di zaman dulu kalau musafir terus sampai rumah itu malam hari, ya, terus tidurnya di mana kalau nggak pulang? Di hadis yang lain Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, kalau memang kalian sampai rumah itu, mereka datang dari Syam, datang dari Yaman, dari tempat yang lain, sampai ke rumah karena musafir, mereka nggak langsung pulang ke rumah. Tidurnya di mana? Masjid. Makanya hendaknya masjid ramah terhadap musafir. Mungkin dia mengamalkan sunnah. Ya dulu mereka nggak langsung pulang, kalau malam mereka nggak pulang.
Dia mampir di masjid, tidur di masjid, besoknya baru pulang. Mereka masuk kampung disebutkan dakhala babal qaryah, mereka masuk kampung mereka, ya. Malam hari mereka enggak langsung pulang, mereka tidur di masjid. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi melarang orang pulang ke rumah dalam perjalanan musafir, jangan pulang ke rumah malam hari. Mereka mengamalkan sunnah. Ya, mereka tidur di masjid, paginya baru pulang. Itu. Apa sebab? Tadi saya sampaikan karena tidak ada media untuk mengabari zaman itu. Nah, kalau sekarang ya kita bisa mengabari istri bahwa kita akan sampai rumah jam sekian-sekian, maka dalam hal ini tidak masalah. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah tersebut, ada dapat pahalanya, mendapatkan pahala sunnah. Yang tidak diperbolehkan sama konteksnya dengan zaman dahulu adalah kalau pulang tanpa kabar dengan niat ingin memberikan kejutan. Nggak usah ngabarin biar jadi kejutan buat keluarga datang malam hari. Jangan. Itu yukhalifus sunnah. Karena kita khawatir nanti di kemudian hari setan menyerupai kita. Kemudian keluarga mengatakan, oh dia mungkin ini ngasih kejutan. Itu. Dan yang kedua tentang wukuf. Memang wukuf adalah rukun haji. Ya, rukun haji. Barang siapa yang tidak wukuf maka tidak sah hajinya, wajib dia ulangi pada tahun berikutnya. Ya, apabila tidak dia wukuf, tidak sah hajinya. Nah, doa yang mustajab itu bagi yang wukuf. Adapun kita yang tidak wukuf itu tidak masuk kepada doa yang mustajab. Yang mustajab itu waktu wukuf dan di tempat wukuf di padang Arafah. Itu yang dijanjikan oleh Allah, doanya mustajab. Maka faktsiru fihi ad-du'a. Maka perbanyaklah doa di waktu itu, ya. Nah, ayat Al-Qur'an mana yang bicara tentang wukuf? Tidak semuanya disebut satu persatu, ya, dalam Al-Qur'an, tapi secara umum. Fadhkurullaha ayyaman ma'lumat, maka sebutlah Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyaman ma'lumat, hari-hari yang sudah ditentukan itu ya tadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mulai tanggal 8 sudah siap-siap menuju Mina. Ya, mabit di situ, kemudian pagi harinya tanggal 9 berangkat menuju Arafah. Wukuf di padang Arafah. Mulai tergelincir matahari, di situ mendengarkan khutbah sebagaimana dulu para sahabat mendengarkan khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan khutbah Arafah. Mendengarkan khutbah. Salat saat itu salat jamak takdim, zuhur dan asar digabung. Ketika wukuf digabung. Ya, kemudian sampai menunggu terbenam matahari. Baru kemudian menuju mana? Muzdalifah. Nah, ketika wukuf itulah doa-doa mereka yang sedang wukuf diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam harinya menuju Muzdalifah untuk ngambil apa? Ngambil kerikil, mabit di Muzdalifah. Dan boleh meninggalkan Muzdalifah di malam hari. Ya. Mabit di situ dan boleh meninggalkan Muzdalifah kalau sudah larut malam, boleh meninggalkan Muzdalifah menuju Mina untuk Raymul Aqabah pada tanggal 10. Ya, tanggal 10 melempar jumrah yang utama. Yang pertama, jumrah Aqabah. Selesai nanti ke Makkah untuk tawaf ifadah. Nah, apa yang disebutkan oleh Nabi tadi itu tentang wukuf, kemudian manasik-manasiknya dijelaskan dalam hadis. Al-Quran dia hanya menyampaikan secara umum ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ya. Ayyam ma'lumat itu hari-hari yang ditentukan tadi itu, yaitu ya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang mengatakan ayyam ma'lumat itu ada dari tanggal 1, mulai tanggal 1 Zulhijjah, bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Itu ayyam ma'lumat, ya. Allahu a'lam bissawab. Cukup?
Oh, satu lagi boleh diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini ciptakan Allah. Ya. Memang sudah diciptakan Allah. Terus manusia dari surga turunkan Allah, memang sudah ditetapkan Allah. Hah? Sudah ditetapkan Allah, Ustaz. Oke. Allah, manusia kan ciptakan Allah dari surga, ya. Masukkan surga, dan turunkan Allah ke dunia. Ya. Apakah itu ditetapkan Allah, Ustaz? Pertama. Apakah ditetapkan Allah atau takdirnya begitu, Ustaz? Ditetapkan Allah, Ustaz. Ketetapan Allah. Yang kedua, Ustaz, jadi Ustaz bilang tadi orang sesuatu yang itu ada izinnya Allah. Seperti manusia berbuat dosa. Ya. Itu ada izinnya Allah. Ya. Tapi Allah tidak reda. Ya. Makna kata-kata itu saya belum paham, Ustaz. Iya. Kata-kata itu. Jadi semua itu memang Allah mengizinkan. Berbuat baik, berburuk, itu izinnya Allah. Saya menangkap kata-kata begitu, Ustaz. Mohon menerangkan, Ustaz. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Allah menciptakan manusia, kemudian tinggal di surga. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diturunkan ke bumi. Apakah itu memang ketetapan Allah? Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dulu itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, karena Nabi tidak jelaskan apakah surga itu adalah surga yang akan kita tempati nanti ataukah surga jenis lain. Nah, sedangkan Nabi mengatakan Allah sudah menciptakan surga dan tidak ada satupun manusia yang terlebih dahulu masuk surga kecuali dia, Rasulullah SAW. Jadi surga yang akan kita masuki nanti di akhirat itu tidak pernah ditempati oleh manusia siapapun. Berarti surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam adalah bukan surga yang akan kita tempati nanti. Surga jannah, ya, jannah yang disebutkan dalam Al-Quran tempat Nabi Adam itu artinya tempat tinggal, ya, taman yang indah, yang hijau, yang bagus, tapi bukan jannah, bukan surga yang akan nanti ditempati oleh orang-orang beriman. Jadi surganya bukan surga itu. Ini pendapat para ulama. Ya. Lalu kita meyakini bagaimana? Ya. Kita yakini bahwa surga itu ada. Kemudian surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu adalah memang khusus dulu diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Allah dengan takdirnya, hikmahnya, dengan ilmunya Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Apakah itu takdir Allah? Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, keburukan segala sesuatu Allah yang menciptakan, Pak. Itu harus keyakinan kita. Ya, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Kenapa Allah ciptakan neraka? Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan iblis. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa nggak usah aja ada iblis? Ya, biar nggak ada orang yang masuk neraka, biar nggak ada keburukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu menjadi ujian, Pak. Allah menciptakan kebaikan menjadi ujian. Allah menciptakan keburukan menjadi ujian. Saya contohkan tadi, kalau ada pencuri, Pak, dia mencuri itu baik atau buruk? Hah? Mencuri baik atau buruk? Buruk. Tapi kenapa dia mencuri? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji dia. Apakah kita mau melakukan yang buruk? Itu ujian. Bagaimana kita bisa mengetahui kualitas keimanan seseorang tanpa ujian? Diuji oleh Allah. Jadi keburukan itu ujian. Nah, kenapa Allah izinkan ada orang mencuri masuk ke rumah kita, kemudian semua barang digondol, dibawa semua kabur, dikejar sama penduduk kampung, lolos, nggak ketangkep dengan membawa semua barang curiannya. Saya mau tanya, dia lolos, tidak ketangkep,
dan dia mampu bawa barang curiannya itu, atas izin siapa? Tidak keluar dari izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah izinkan. Tapi apakah Allah redha dengan itu? Enggak. Allah menciptakan iblis, apakah Allah redha dengan iblis? Enggak, bahkan dia mal'un, dia terlaknat. Allah enggak redha dengan iblis. Tapi Allah ciptakan iblis. Sebagai apa? Sebagai ujian. Nah, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang ahlul kalam, filosof, termasuk yang didebatkan itu. Dia mengatakan begini kepada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, semua yang terjadi itu siapa yang takdirkan?" Imam Syafi'i mengatakan Allah. Kau salat atas izin siapa? Atas izin Allah. Berarti atas kehendak Allah kan? Iya, kata Imam Syafi'i. Baik. Terus itu yang berbuat maksiat itu atas izin siapa? Kata Imam Syafi'i, atas izin Allah. Lalu kenapa, kata orang filosof ini, lalu kenapa Allah bayar pahala terhadap orang yang sholat, padahal itu atas izin dia? Dia melakukan kebaikan itu atas izin dia, kenapa dia bayar dengan pahala? Terus ini yang berbuat dosa itu, kenapa Allah siksa? Kenapa Allah azab? Padahal perbuatannya itu atas dia. Kira-kira bagaimana jawabnya? Ini perdebatan antara Imam Syafi'i dengan ahli filsafat di zaman Harun ar-Rasyid. Kata Imam Syafi'i adalah kita diberikan qudrah, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pilihan, wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kita mau pilih mana? Dan itu kita diberikan qudrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang berkeyakinan Jabariyah. Jabariyah ini kita ini adalah majbur, di bawah seutuhnya, di bawah kendali Allah, sehingga kita nggak punya pilihan. Jadi semua dosa yang kita lakukan itu nggak akan dihisab karena memang Allah juga yang takdirkan. Itu pemahaman yang sesat. Kita ini bukan Jabariyah, yang artinya kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kita pilih yang mana? Sekarang umpamanya bapak pakai motor di depan itu, kemudian ngegas pakai motor 80 sampai 100 km per jam di depan jalan raya itu. Mungkin orang akan maki-maki kita, ya kan? Semoga dia celaka. Ya kan wajarnya kita berapa? Mungkin 40-50, tapi kita ngebut. Dinasihati, "Bang, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut, nanti celaka." Dia bilang apa? Celaka itu urusan Allah. Kalau memang saya celaka, ya celaka. Kira-kira argumentasi itu bisa terima nggak? Kalau kita mengatakan kalau celaka itu ditakdirkan oleh Allah, ya celaka. Kalau selamat, ya selamat. Berargumentasi dengan takdir tadi, diterima nggak? Enggak. Karena argumentasinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau ingin selamat, ya pelan-pelan, hati-hati. Ya. Kalau kita nggak pakai aturan, ya kemungkinan celaka. Makanya wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Pilih. Kalau ingin selamat, lakukan jalan keselamatan itu. Ya, ingin selamat, jangan lakukan jalan keburukan. Tapi semuanya itu Allah yang takdirkan, Pak. Allah yang ciptakan. Liyabluwakum, sebagai ujian. Ya, begitu ya. Ya, ini nanti maksudnya kepada mengimani takdir, Pak. Bahwa segala sesuatu itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pandangan kita maslahat ataupun di situ ada keburukan, tetap atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Keburukan Allah tidak ridhai. Sebagaimana Allah ciptakan iblis, Allah tidak ridha terhadap iblis. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allah bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.